Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya khususnya di Masjid At-Taubah, Perumahan Surya Asri 1 Sido Kepung Buduran Sidoarjo. Wabil khusus akhinal kiram, semua pengurus takmir Masjid At-Taubah dan seluruh masyarakat setempat, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung, di mana kita pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan satu nikmat anugerah yang berupa kita ditakdirkan untuk bisa bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas di dalam surah At-Tolak ayat 3 terkait masalah jikalau jenengan pingin bahagia dunya sa akhirate, selamat dunya sa akhirate, longgar hati sampean dunya sa akhirate, maka tidak lain dan tidak bukan hanya satu, harus berpasrah diri dateng Gusti Allah. Tapi sebelum kami masuk di dalam materi tentang pasrah diri, tawakal yang sebenar-benarnya, perlu kami sampaikan menindaklanjuti dari panitia tadi. Apa sih ilmu tasawuf itu? Apa sih ilmu tauhid itu? Sebab ilmu iku wajib diemban lan dibawa bagi kita semuanya yang memang betul-betul mau memikirkan bagaimana
keadaan ruhaniah kita baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dalam istilah lain, wong sing nyembah iku wajib tahu siapa sebenarnya yang disembah. Dalam pengenalan terhadap Khalik atau Allah yang umat Islam sembah, tidak cukup kita kenal namanya, nggak cukup dalam sifatnya, nggak cukup dalam zatnya, akan tetapi harus sampai pada wujudnya. Dan inilah yang dimaksud materi ilmu tasawuf itu, untuk mendidik hati jenengan kali kula dalam rangka pengenalan Allah dari tahap ke tahap, dari nama ke sifat, dari sifat ke zat, dari zat ke wujudnya. Bapak Ibu, kita sudah tidak berumur belasan lagi, mohon maaf. Masa kita itu sudah tidak ibtidak, tidak sanawi, bukan aliyah lagi, bukan. Masa itu sudah kita lewati. Maka saya sarujuk terhadap panitia, kita sudah waktunya untuk belajar ilmu, yang ilmu itu mengenalkan kita, diri kita terhadap Allah yang sebenar-benarnya. Karena mohon maaf, umur kita sudah rata-rata di atas 30, Pak Bu. Bahkan banyak sing jenggote putih. Mohon maaf lo ya, kula barang nggih, cuman iki kula semir ngoten mawon. Tidak hanya jenggot, rambut kita sudah putih. Estu. Terus larinya nanti kita kemana? Kalau tidak kecuali kullu nafsin dha'iqatul maut, menghadap Allah. Nyun sewu. Kalau ada yang bicara, mohon maaf, ini kejeron, ini ilmunya keduren, misalnya nggih, umpomo nggih, saya hormati, tapi ketahuilah bahwasanya mereka itu nggak suka tatkala dinut tauhid itu dibahas. Estu, padahal jenengan kali kula ayo ditotal umur yang sudah kita lewati berapa tahun, terus sisanya tinggal berapa. Aku yakin sudah banyak yang sudah melewati, aku yakin. Umpama kita memakai patokan Kanjeng Nabi, ada yang mengatakan 64, 63, sedangkan kita umur sudah 40 lah katakan, tinggal berapa? Bapak Ibu, bagaimana surat Al-Isra ayat 72? Tolong ini betul-betul dipahami, betul-betul dihayati, betul-betul diangen-angen. Lebih-lebih jenengan ketika mau tidur diangen-angen. Dalam ayat itu Allah katakan, mohon maaf, Al-Isra 72, barang siapa saat di dunia mata hatinya, ruh ini masih buta pada Allah, mohon maaf, saya bukan berarti ngaku-ngaku, oh aku sudah enggak buta, bukan itu maksudnya loh ya, bukan. Maka dia di akhirat pun
akan buta pada Allah. Bukan mata fisik ini yang dimaksud. Ingat, manusia itu tidak hanya jasmani akan tetapi juga rohani. Allah kasih mata itu bukan ainul basyariyah, zahir saja tidak, akan tetapi juga Allah kasih matanya ruh yang disebut ainul basirah. Wa adallu, kalau dia itu di akhirat juga buta, wa adallu, status daripada kebutaan itu sabilan. Apa nih sabilan? Menjadi tamyiz sebagai mukhatab kita. Apa nih sabilan? Jalannya lebih tersesat lagi ruhaniyah ini. Logika kita bicara, siapapun panjenengan kali kula tatkala mata zahir ini buta, maka disuruh berjalan di jalan manapun tidak akan pernah benar, mesti melenceng. Nggih napa mboten? Wis ayo dingen-ngen itu. Sungguh ayo diangen-angen. Ingat, kami tidak bisa untuk mengobati mata buta, mata hati yang buta, tidak. Kami makhluk tidak bisa dan tidak punya kewenangan untuk bisa menyembuhkan mata hati siapapun yang buta. Walaupun seakan-akan ilmu ini sebagai unsur faktor utama awal untuk menjadi mata hati yang tidak buta, akan tetapi sesungguhnya yang menyembuhkan semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan klason. Klason itu podo ambek sampean. La haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun, kekuatan apapun, menolak apapun, kecuali semua itu dari Allah. Pun ini sekitar pemahaman ilmu tasawuf itu seperti itu. Dan ini Allah catat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 tentang ilmu tasawuf diki. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk mengikuti, mempelajari, mengamalkan dengan istiqomah dalam rangka untuk menjadi mata hati yang tidak buta. Itu tidak ada paksaan. Nek coro kula fanatik dengan ilmu tasawuf terus nyalahno sampean tidak mau untuk mengikuti ajaran ilmu tasawuf ini, berarti kula niki menjadikan ilmu tasawuf sebagai Tuhan kula. Ngapunten, sejarah saya pernah hati kula didukani oleh Mbah Yai Khazin Pondok Ringenagung Kediri, Kepung menawi jenengan tepang ya. Beliau saya anggap sebagai ahli sufi. Ngeten nih, kula niki dilokno, saya itu dimarahi setelah saya bertanya tentang Allah yang sebenarnya. Saya dimarahi, son Gusti Allahmu iku wakeh. Kaget pak aku. Lah Gusti Allahku ahad, kul huwallahu ahad. Wis bingung pak, Gusti Allah kok akeh, terus Mbah Yai kok dawuh Gusti Allah piyambake kok tunggal atau esa. Di mana maksudnya? Ternyata tatkala saya beriman pada sesuatu selain Allah,
yang disebut makhluk, beriman itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, berarti itulah yang menjadi Tuhanku. Makhluk itu berarti iki Tuhan KW, Allah KW, bukan Allah Ahad. Jenengan kali kula mengapa selama ini ketika menyembah lewat ibadah sholat kita belum bisa mengesahkan Allah? Persoalannya aja di situ. Karena kita faktor pertama untuk bisa mengesahkan, faktor pertama untuk bisa mengesahkan dan bertemu Allah yang sebenarnya itu kita tolak. Walladzina kafaru bi ayatihi bi ayatillahi wa liqaihi, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Maksudnya ayat-ayat ini masuk di dalam sebuah kalimat yang disebut kalimatin wahyu. Yang dimaksud wahyu ini adalah wahyu yang memberikan petunjuk hati sampean untuk mengesahkan Allah. Kalau boleh saya katakan dinut tauhid, khususnya ilmu tasawuf. Orang-orang yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah waliqaihi, dan otomatis mereka itu tidak akan mau hatinya bertemu Allah. Sukanya hati kita bertemu kesenangan, kehidupan, urusan dunia. Nafsu akan masuk di dalam hati kita, menanamkan yang namanya syahwatud dunia. Maka otomatis jikalau kita sudah yastakhibunal hayatad dunya, otomatis yang kita pikirkan hati kita, bukan akal, hati kita. Sukaria, bagaimana caranya sing durung, mohon maaf lu ya, sing durung sugih pengin sugih. Padahal semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ati iku mesti masuk di situ. Kalau urusan jasmani nggak apa-apa, memang harus gitu. Harus. Jenengan iki yang laki ndang nikah, yang perempuan sudah waktunya ndang nikah, ndang punya anak, ndang mikir masalah sandang pangan papan, demi kelangsungan kehidupan keluarga kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, urusan dunia jangan kau tinggalkan, tapi cukup hanya di atas nama jasmani, tapi ruhaniyah jenengan wabtagu ilaihi wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pikiran urusan ruhaniyahmu khusus hanya padaku, kata Allah. Ini pun itu sekitar masalah ilmu tasawuf. Faktor pertama untuk bisa hati sampai mengesahkan Allah adalah ilmu. Makanya diadakan taklim muta'alim seperti ini, ilmu. Makanya saya sudah 24 tahun Mbak menyampaikan tentang masalah ini di setiap daerah. Mohon maaf, resikonya ya begitulah, sampean tahu sendiri. Apalagi sebelum adanya medsos, ngomong sak ngomong niku kudu diati estu, hujah dalil harus siap. Kalau enggak gitu Pak, ya Allah, udah ditendang sudah. Betul. Kita akan longgar kalau sudah masuk tahun 2014 kemarin, agak longgar. Artinya beliau-beliau para masyayikh yang tadinya hati beliau itu ada dorongan kuat untuk menyampaikan, ngempet sampai berpuluh tahun
sejak tahun 2014 sampai hari ini beliau berani menyampaikan. Alhamdulillah. Jadi Indonesia khususnya Pak, kalau kami melihat di Malaysia, di negara lain masih dianggap tabu Pak, nggak boleh. Saya di Malaysia nggak boleh menyampaikan secara umum, nggak boleh. Dimasukkan di medsos pun nggak boleh. Sembunyi-sembunyi Pak, sungguh sembunyi-sembunyi. Di Indonesia inilah apa namanya yang terbuka, apalagi di Saudi, langsung ditangkap. Yang berani membahas tasawuf, apalagi di umum ini langsung tangkap Pak. Ada undang-undangnya, sehingga beliau para sufi niku mengasingkan diri di gunung-gunung Pak. Ini cerita dari jamaah-jamaah yang ada di Saudi sana. Indonesia lah, alhamdulillah, hanya Indonesia yang bebas untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan satu ide atau kepercayaan keimanan. Nggih, mohon maaf walaupun begitu kami pun juga punya rambu-rambu Pak, tidak terlalu. Bapak Ibu hadirin, itu sekedar modal aja, jenengan anggap penting atau tidak penting dinut tauhid niku hak asasi. Yang kedua, apa maksud daripada jenengan ini? Supaya bisa mengesahkan Allah ketika ilmu itu sudah digelar. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Lanjutannya ayat Al-Baqarah 256. Inilah ajaran yang membebaskan hati kita dari belenggu hawa nafsu. Hawa nafsu membelenggu kita lewat kesenangan dunia. Dengan begitu alal akhirah, kalau kita sudah terbelenggu alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Makanya jangan heran Bapak Ibu, jenengan kali kula waktu sholat itu teringat perkara urusan dunia di sini. Ini sebagai motivasi aja. Urusan jenengan mengambil sikap nanti bagaimana ruhaniyah sampai ke depan, monggo kerso. Dan ngaji di Sukodono gini. Bundi? Kecamatan Buduran. Bisa dilanjut nanti, tapi gantian Pak untuk tahun 2025 ini. Nanti musyawarah pengurus takmir dengan pengurus di Krian, kan ada 3 tempat, jadi 4 tempat. Sampean apa namanya? Nek cocok lu ya, apa daharan ilmu yang diberikan ini terhadap jenengan oleh Allah, kalau cocok bisa diteruskan. Nanti para takmir, pengurus, panitia sakit musyawarah terhadap pengurus yang lainnya. Tapi yang jelas untuk wilayah Sidoarjo cukup 4 Pak, mbok ditambah-tambah ya. Itu saya letakkan di Ahad yang keempat. Jadi gantosan setiap bulan, gantosan tempatnya mana, dan di situ disepakati yang mana. Untuk Januari itu saya letakkan di Krian Kraton. Nanti setelahnya di mana monggo sakerso. Cukup, jangan ditambah lagi 5, jangan 4 ae nggih Sidoarjo. Pun nek saged ngoten. Pun qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran yang Allah sampaikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad ini di jalur dinut tauhid untuk membebaskan ruhaniyah jenengan kali kula supaya lepas dari rantai nafsu. Kalau sudah lepas, maka jenengan di situ liqaihi,
pasti jenengan salat sampean estu saged kepanggih dening Gusti Allah, saged mengesahkan Allah. Logikanya gini Pak, selama saya di Mojokerto tadi dirantai oleh Bapak Kepala Desa di rumah, dirantai di Cagak, bisakah saya hari ini nyampe di sini? Nggak bisa. Selama rantai itu tidak dilepas oleh Bapak Lurah, selama itu saya tidak akan pernah bisa sampai ke Sidoarjo. Nggak bisa. Logika loh Pak ya. Hati kita, ruhaniyah kita Pak, mayoritas umat manusia itu terbelenggu, terantai oleh nafsunya masing-masing. Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 38, 39, 40 di situ. Iblis itu Pak minta rekom Gusti Allah kalih sebelum beliau diusir dari surga ke dunia. Mengapa saya sebut beliau, kok gak tak sebut dia? Karena beliau saiki dadi bala kula. Kok iso iblis dadi boloku? Ya, karena iblis niku walaupun kelakuane koyok nguniku, dhek oleh iso nglakoni iku sebab oleh izin Gusti setunggal. Nek tak bolo mboten nggodho aku, mergai koncone dhewe. Mungsuhi aku mboten karena koncone dhewe. Lah dulu saya anggap mungsuh. Innahu lakum aduwwum mubin, Al-Baqarah 208. Allah katakan sesungguhnya iblis nafsu iku mungsuhmu sing nyata. Sakniki kula berdamai Pak, berdamai ambek iblis. Jadi iblis tak jak nyembah nang Allah purun. Engko lah sak ulama sak jagat lah nolak. Gak gelem purun Pak, purun. Walaupun ketika saat wa idz qala lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, dikatakan iblis tok iku sing gak gelem sujud. Sakniki purun. Masalahe nggih kula rayu-rayu. Terlepas dari jenengan kali kula sudah tidak menganggap iblis itu sebagai mungsuh kita. Iblis iku logikane mboten mungsuhi jenengan. Jadi jenengan nang Gusti Allah iku mudah, mboten kealang-alangan. Ada dalil, ada. Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh iblis adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah kados njenengan kali kula niki. Siapa yang dipilih? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Dialah mereka yang mengikuti dengan sempurna ajarane Rasulullah. Syariat yo, hakikat ilmu tauhid, hakikat makrifat yo, barulah iku sing gak disentuh iblis nafsu iku di situ. Pun iblis jaluk izin Allah dua rekom, siji ndak dipaten-pateni, tidak dimatikan jikalau tidak datangnya hari kiamat. Berarti umurnya dawa Pak iblis itu ratusan tahun. Kalau jenengan pinten kali kula 100 saya mboten wonten. Nyun sewu sing paling tua Mbah jenengan umur pinten Mbah? Pinten? 65. Lah ana sing sepuh 70, 80, sing 100 Pak. Bagi generasi kita itu jarang, longko, langka. 100 itu langka. Kedua, iblis diwenehi rekom Allah, diizini untuk
menyesatkan Adam dan anak putu Adam kita semuanya. Iya, tersesat kita. Artinya kita itu pernah menjadi, mohon maaf, tawanane hawa nafsu ruhaniyah. Tondo kalau kita menjadi tawanan hawa nafsu, sederhana Pak, sederhana saja. Sholat kok ya gak iso khusyuk, iku jadi tawanan wis. Iku tok lho. Walaupun kita itu Bapak Ibu sholate gak tahu leren, maca Qur'ane gak tahu berhenti, mohon maaf, belajar kita ilmu dohiriyah itu luar biasa, disebut al-alim al-alamah. Tapi manakala sholat, ketika sholat kok yora isok ketemu Gusti Allah alias khusyuk khudur, iku tetondo yen ruhaniyah hati kita masih dalam belenggune hawa nafsu. Pun ini sekitar tujuan maksud mengapa kita harus bertasawuf, mengapa kita harus mengenal Allah lebih jauh, mengapa harus kita mengikuti Rasulullah di jalur dinut tauhid. Dan ini sudah saya paparkan sebagai dasar modal, sebagai motivasi jenengan. Nek jenengan terus monggo, nek ora yo kula luwih penak, waktu kula malah senggang. Dadi ning omah saged ndang lekas nyelesekno tugas penting kami. Pun yang terakhir mungkin nek pancen sios nggih, nek pancen sios Sudarjo iku petanggon, mongko nggih ngapunten tetep tak seleh nek nggone Ahad yang keempat. Mengki sing kedua di mana, ketiga di mana, keempat di mana, saya ngikuti jadwal. Lah khusus WA telepon kan kula tutup, kecuali pengurus mboten kula tutup. Untuk komunikasi terkait masalah jadwal waktu saya bulan depan di mana, jadwal waktu depannya di mana. Dadi cek mboten kula niki salah panggonan pun. Monggo dibuka di dalam surat At-Tolaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapane wong iku yatawakkalu, tawakal pasrah. Apa sih tawakal pasrah iku? Terus dikatakan tawakal pasrah sing bener iki ya napa? Iku yatawakkalu pasrah sapa man Allahi ngatasi Gusti Allah, ya fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi Allah, mohon maaf, iku hasbuhu bakal nyukupi sapa Allah hu ing man. Nyukupi apa? Terserah sampean mandang dari sisi mana, terserah. Ayat ini sampean masukkan tafsir muhakamah apa muntasabihah, sampean artikan ilmu syariat apa ilmu tauhid, ilmu tasawufnya, terserah jenengan. Man niki adalah siapapun jenengan. Mengapa Allah meletakkan ini sebagai isim nakiroh? Ini menunjukkan bahwasannya siapapun yang Allah kehendaki bisa. Satu. Dua, mengapa harus man memakai isim nakiroh? Ini menunjukkan tidak ada kaitannya yang dikehendaki wajib nasabi api. Ngoten nggih? Wajib iso maca Quran, ndak. Wajib paham hadis, wajib paham kitab. Boten. Bahasa man itu bisa jadi orang-orang yang status fisiknya itu ora jelas. Ora jelas iku ya apa? Ngeten. Kadang-kadang
mata pandangan menungso iku kan ada orang yang baik. Lah ngeten nggih, pandangan menungso. Karena apa? Bisa juga karena ilmu, alim. Ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, alim. Bisa jadi karena ibadahnya tekun. Manusia ini memandang dohir. Bisa jadi orang yang kaya, dia dermawan. Melihat masjid apa kekurangan, gak usah diworo-woro. Langsung moronang panitia, kurang apa? Anu Pak, kurang keramike. Ya wis, langsung teken. Wis iki keramike bagi aku. Anu Pak, sound sistemnya kurang penak utawi kurang geler. Ya wis, butuh biro. Lah jenenge wong sugih lho Pak. Lah saged mawon toh. Tapi jenengan kali kula wis gak duwe kapasitas seperti itu. Penggaweane kerjanya iku ya pemulung. Mohon maaf lho ya. Wis omahe ya pindah-pindah koyok keong. Kontrak kene, mbok gak iso mbayar diusir ngalih kontrak kene. Wis katakanlah hidupnya serba susah. Ini bisa nominasi Pak. Nominasi orang seperti ini. Jadi kealiman kita, keibadahan tekun kita secara fisik, kita punya status secara fisik di mata manusia baik, itu tidak menjamin. Tidak menjamin kalau hati kita itu pasti di mata Allah itu golongan yang dinominasikan Allah. Belum tentu. Justru kebanyakan kita itu Pak, kita loh ya, dalam hati kita, mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon izin estu, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan si A si B, enggak, estu enggak. Makanya sering saya contohkan saya sendiri. Contoh saya sendiri, kealiman saya tidak akan menjamin hatiku di mata Allah baik manakala dalam hatiku ada takabur. Pundi takaburi, ujub, luwe api katimbang orang lain dikarenakan saya merasa menjadi orang yang alim. Mohon maaf Pak. Iblis itu gak takut dengan orang model seperti saya ini tadi, gak takut. Karena Ajazil sebelum disebut sebagai iblis itu pernah menjadi orang atau hamba Allah yang paling alim daripada ribuan malaikat. Sebab Azazil ini sebelum disebut Allah sebagai iblis, sebelum Allah menyuruh sujud terhadap Adam, beliau ini sebagai penasehat seluruh malaikat. Kita presiden itu kan tingkatannya lah paling dukur nggih Bu nggih. Luwih dukur pundi dengan penasehatnya. Ayo. Sik luwih dukur penasehat. Tapi mengapa justru menjadikan iblis itu orang satu-satunya yang menentang perintah Allah? Padahal Allah belum menjadikan namanya Nabiullah Adam itu Allah konsultasi dulu. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah niki dijak rembukan ambek Gusti Allah. Hei malaikat, aku arepe ndadekno saya akan menjadikan makhluk di muka bumi ini sebagai pemimpin. Gak setuju sing situ. Ya situ tok sing gak setuju malaikat. Ajazil. Ada yang mengatakan wakila Banul Jan. Padahal dia itu alime ndukuri beberapa malaikat. Mengapa? Lah niki lho. Kula niki berhubung ngalim di dalam ilmu apapun, kok ning ati kula niku rumangsa sing alim kula. Sifat alim iku alim kula. Ilmu iku wek kula.
otomatis jenengan ngaku gak ngaku, saya bohong atau tidak bohong, mesti saya merasa lebih baik daripada orang lain. Itu pasti. Wis gak iso Pak iki ditutup-tutupi mboten saged. Iki urusan ati. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Enggak bisa Allah kau tipu. Nek urusan dohir bisa aku ngomong nipu jenengan. Makanya orang yang model seperti saya ini mesti minta pada Allah tatkala saya kecemplung ning kelakuan maksiat. Ya Allah tutupono ya Allah diri maksiat yang pernah kulakukan di mata orang lain, sebab saya punya napa status. Ya opong kok nek masyarakat eruh kula niki sobo lokalisasi pernah gondol unjal, ngertas gondol unjal nggih niki Pak, otomatis pasti takut ketahuan orang lain kalau saya ini pernah melakukan maksiat dengan bentuk gondol unjal. Yang nggawa pacar lho Pak nanggone lokalisasi. Lapo katene tung mriko. Wis gak ono maneh, apa maneh nang hotel. Hotele apalagi hotel yang tidak bersyariat. Wis. Lapo maneh? Ya wis sampean bedhek dhewe. Saya minta pada Allah, tutupono ya Allah, sampean tutupi perilaku maksiat ini di mata manusia. Tapi bisakah ditutupi di mata Allah? Mboten saged. Nggih ngapunten ingkang kathah. Bisa jadi saya takabur karena harta saya, Pak. Biar kula diwahno wong sembarang apa kebutuhan yang bersifatkan umat masyarakat umum tak bantu. Siapapun yang mau pinjam tak pinjami dengan uang laki-laki, bukan uang perempuan alias tidak mana. 1 bulan janji tidak bisa mengembalikan, 2 bulan janji tak bebas no. Mesti sampean kasih jempol padaku, otomatis. Tapi di saat itu saya kok yo merasa sugih, kaya itu milikku. Apa yang kulakukan sebab dari diriku sendiri, otomatis saya lebih merasa kaya daripada orang lain. Itulah takabur. Padahal semua milik Allah. Saya al-ubad, ahli ibadah Pak, nggak pernah saya keluar masjid. Setiap waktu mesti ada di masjid. 1 jam sebelum waktu saya sudah datang untuk iktikaf membaca Quran. Tapi di dalam hatiku merasa hatiku ini karena masih menjadi belenggunya hawa nafsu, ya otomatis saya merasa lebih baik daripada orang lain yang di luar yang tidak sholat. Takaburlah saya. Iblis niku luweh nemen Pak. Asalnya itu ibadahnya itu luweh lama, luweh sujudnya luweh lama dan lain sebagainya daripada malaikat lain. Berarti intinya iblis itu wis tahu ngono. Mengapa dia itu kok dihempaskan Allah dari surga ke dunia hanya 1, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada takabur tadi loh. Makanya Allah dawuh, Iblis, apa yang menjadikan penghalang bagimu tidak mau untuk saya perintahkan sujud pada Adam? Jawabannya cuma 1. Ya Allah, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan jadikan saya dari api sementara Adam dari tanah liat. Lebih baik mana? Ini gula tadi takabur. Terus bedanya apa saya ambek iblis? Podo. Miturut kacamata ilmu tasawuf.
Lah mengapa kita dulu tidak tahu kalau ini adalah menyamai daripada iblis? Karena kita belum diajarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, dari tauhid la ilaha illa anta wa ana. Mohon maaf kalau ada yang bertanya, sebab di medsos, di WA saya, mohon maaf ya, nomor saya kan ada di konten YouTube, bertanya, apakah pernah Rasulullah mengajarkan ilmu tauhid? Karena menurut beliau-beliau yang tanya, yang beliau tahu Rasulullah hanya mengajarkan ilmu syariat. Saya jawab tidak dari hujah hadis, tidak dari hujah ijma qiyas, hujah saya jawab dari Al-Quran. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya 25. Dan atau buka di dalam surat Al-Anbiya 87. Mohon maaf. 25 kita buka dulu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Inilah tauhid toh. Tingkatan yang paling tinggi. Sebelumnya 87. La ilaha illa anta. Anta ana. Bapak Ibu, mohon maaf. Anta itu maksudnya mukhotabnya anta Allah. Kalau kita bicara anta, engkau, itu berarti posisi antar yang bicara dengan yang dibicarakan itu dekat. Engkau, kamu, berarti sudah dekat. Artinya, gara-gara jenengan kali kula belum masuk di dalam anta tauhid, gara-gara hati jenengan belum mengenal, belum merasa Allah itu dekat pada diri kita, sholat itu belakrak. Yang dekat urusan dunia, itulah selain Allah. Tapi jikalau jenengan sudah terlibat atau sudah mau untuk menerima dinu tauhid la ilaha illa anta, inilah yang Rasulullah maksud di dalam hadis sahihnya tentang ihsan, ketika saat beliau ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wahwa al-ihsan, apa yang disebut sebagai al-ihsan itu? Ihsan itu bagaimana? Apa sih ma al-ihsanu? Yang disebut ihsan itu apa Muhammad? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, anta budallaha, ketika kau menyembah terhadapnya. Menyembahnya itu bisa lewat sholat, lewat zakat, lewat poso, lewat haji, lewat jenengan kerja, lewat jenengan makan. Ibadah murni atau tidak murni, bisa melihat wujudnya Allah seakan-akan. Berarti lah getok toh Pak ya, gak temenan toh, seakan-akan. Wis, sampean anggap ngeten. Niki air Pak, air. Ketika saya haus, saya minum. Logika mengatakan mesti hausnya hilang. Dengan hukum sebab musabab air. Air itu saya tanya, makhluk nopo kholik? Makhluk nggih? Oke. Mohon maaf Pak. Dalam konteks akal sudah benar, sebab saya minum air inilah rasa haus itu hilang. Berarti yang menghilangkan rasa haus adalah air. Wes, sarujuk nggih. Oke, niki kelas kita di syariat. Memang begitu. Tapi kita apakah sadar? Lewat ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, utawi Allah yang menciptakan makhluk air ini, wa malan apapun ta'malun kang muncul dalam
air ini, makhluk ini sumbernya dari Allah. Nggak sadar kita. Kalau yang sebenarnya yang menghilangkan rasa haus bukan air tapi Allah. Lah, wujudnya Allah itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan, meletakkan pertolongannya, syafaatnya terhadap air, sehingga seakan-akan air ini bisa menghilangkan rasa, padahal sesungguhnya yang bisa menghilangkan adalah Allah. Inilah tasawuf, inilah ilmu tauhid yang Rasulullah sampaikan. Buktinya Al-Anbiya 25 tadi. Wa ma arsalna min qablika Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Berarti Nabi Isa, Rasul siapapun sampai Nabi Adam dan juga Muhammad, kecuali wajib mengemban, menyampaikan, mendidikkan tauhid la ilaha illa ana. Mengapa demikian? Fa'budun, supaya bisa menyembah Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha Islam menarik supaya sampai kali kulo itu betul-betul ketika ngibadah nyembah itu betul-betul nyawiji atau mengesahkan Gusti Allah. Ngoten lho niku. Kula niki keras, Pak. Keras iku dalam arti wis kula gak ngereken wong nyaci kula, walaupun saya mengatakan sampai ke tauhid ana, tetap tak sampai no. Karena saya punya prinsip, aku luweh apik, luweh seneng, luweh baik, lebih baik saya dibenci seluruh umat sak dunia daripada saya menolak perintah Allah. Coba sampai buktikan. Besok kamen ngomong, wis gak ngaji ngono Gus, gak taek-taekan. Lho enak kula. Malah 2005 nek kalau bisa saya gak ngaji kok. Coba monggo diuji. Panitia-panitia atau panjenengan yang sudah menginden saya di tahun 2025, mungkin terakhir itu September, Pak. Wis kadung kula trimo dulu waktu ono tahun 2024. Tetap tak parani insyaallah nanti Khalipun Bahayi Malang September tanggal 5 insyaallah niku yang terakhir. Wis seluruh panitia sampean kongon WA kula. Son, gak ngaji ngono gak taek-taekan. Ojo teko. Lho, sawan nang Pak kula. Alhamdulillah. Nyawantai kula wis. Lha niku sing kula enteni ket biyen kok, kapan aku dipensiune Gusti Allah. Wonten mriku. Pun. Jadi saya lebih memilih Allah memerintahkan saya walaupun resikonya saya dicaci, dimaki dan dibenci. Termasuk inilah ilmu tauhid untuk mempersatukan umat sebetulnya. NU Muhammadiyah atau bendera apapun, Anda tidak akan pernah rukun. Iya, manakala Anda tidak menyentuh ajaran Rasulullah di jalur tauhid, nggak bisa. Mesti fanatik dengan ajarannya, akhirnya menyalahkan yang lain. Sing pakai kunut dilokno salah, sing gak pakai kunut dilokno sing pakai kunut. Yang bertahlil dilokno haram, iku gak ono dasare bid'ah. Wis, sampai kapan bos iki terjadi? Makanya hancure Islam itu dari Anda sendiri. Karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Bisanya bersatu dalam satu keimanan. Mau tidak mau semua panjenengan khususi tokoh-tokohnya itu belajar ilmu tauhid, belajar tasawuf. Wes situ ikut tok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat Rasulullah ketika saat disampaikan di dunia ini, apa sih visi misinya?
illa rahmatan lil ngalamin. Dadi rahmat segenap alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam jin, alam iblis, alam malaikat, semuanya Pak. Terus piye carane dadi rahmat? Diajak kabeh nyembah nang Gusti sing sejatine Gusti. Iku Rasulullah mengatakan di dalam surah, pundi Gusti yang sejatine Gusti yang kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Surat Ikhlas, kul huwallahu ahad. Mana sih Allah itu yang kita sembah? Allah yang mana? Dikatakan di situ, dialah Allahu ahad. Tuhan Allah iku Tuhan yang tunggal esa. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakan. Esa itu di situ. Gak ada yang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun jadi Rasulullah tak jawab, justru menyampaikan itu dengan dasar hujah surat Al-Anbiya tadi. Wajib Muhammad itu termasuk Rasul sebelumnya adalah mengenalkan tauhid di tengah-tengah umat, supaya jenengan kalih kula dalam rangka menyembah betul-betul kepada yang esa. Wa ma arsalna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintah jenengan kali kula niki kecuali hanya menyembah Allah. Allah yang mana? Ai wahdah apa bitauhidil asma, bitauhidil af'al, bitauhidil sifat, bitauhidid dat. Artinya untuk bisa mengesahkan pada Allah, jenengan harus belajar tauhid, tentang tauhid af'alnya Allah, tentang tauhid sifatnya Allah, tentang mengesahkan zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah. Dan ini saya bahas nanti dalam bulan puasa di pondok. Makanya pas bulan Ramadan kami tidak keluar ngaji di luar, khusus di pondok. Bila mana jenengan ingin mengikuti tengriku sebagai dasar tauhid sampeyan, monggo mulai malam tanggal 1 Ramadan boleh menginap, bermukim, boleh duduk. Bermukim jenengan silakan, hanya membawa KTP, urusan segala fasilitas buka sahure sudah kami ditanggung Allah di sana. Sampai gak usah mikir sampai habis ngaji itu sampai bulan puasa, terserah jenengan. Bapak Ibu, kembali kepada surat At-Tolak. Berarti yang dimaksud man orang itu siapapun, yaiku wong sing wis sadar mikir aku iki wis ambu lemah, wis mikir awak dhewe sisa umur tinggal sedikit. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang nominasi, ada nominasi akan dipilih oleh Allah. Dia sudah sadar dia akan suatu saat akan meninggal, dan dia menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Barang siapa orang-orang itu betul-betul bertawakal kepada Allah. Tawakal iki yang mana Pak maksudnya? Pasrah niki kebanyakan orang itu pasrah ning lesane tok, tapi atine hasil pasrah itu gak cocok, mesti medongkol. Contoh, jenengan duweni anak arepe dicalokno Polri TNI,
pasrah datang Gusti ya Allah jenengan. Kula modal ya pas-pasan. Ya toh, mohon maaf loh ya, mohon maaf atau PNS. Terus endingnya, akhirnya anak sampean gagal. Sampean padahal wis disangoni kiai memang iki kanggo wiritan ben ngene wis semau wangat sampean. Masya Allah. Tapi hari akhir dari kesimpulannya gagal. Yai mau wiritane keliru PR orang kayak no. Kadang-kadang gitu. Sama kita sebagai pedagang, sebagai petani, oke lah kita ngomong, sudah ditanduri, sudah kita mengeluarkan biaya tenaga, tinggal tawakal, tak pasrah nang jenengan Gusti, nopo kok dadine apike tanduran kula. Saya Pak, saya wong dijaga, ya bondo. 3 hari sebelum kita panen, mohon maaf dihabiskan tikus. Nyun sewu. Atau hasilnya itu kita tidak sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Kecewa mboten? Bentuk kecewa jenengan kali kula niku berarti tawakal ngarep niku tawakal abal-abal. Abal-abal. Lho estu. Syariate wis dipenuhi. Punya sepeda motor, syariate arepe budal arepe salat atau nang pasar dikunci, dirantai, ya toh? Kan syariate ya toh? Wis pasrah Gusti nang jenengan. Lah kok pencurine luwih canggih. Rantai niku ana mungsuhe, Pak. Napa jetang apa niku? Wonten toh? Sing kanggo medhot rantai lak wonten ya niku. Kok iya ndelala Gusti Allah ngongkon pencurine nggawa anu gunting. Kenek digunting. Kuncine ya ngono nggawa kuncite ilang. Loh, hati kita isik medongkol. Iku tetanda kalau kita itu tawakali masih belum benar. Lah yang dimaksud wa may yatawakkal 'alallah dalam ayat ini bagaimana? Kita Pak, siapapun kita nggak bisa tawakal dengan benar. Apabila kita tidak tahu siapa yang kita pasrahi. Kebanyakan kita taunya kan hanya pada nama. Allah saya pasrah padamu ya Allah. Nama. Belum tahu siapa yang memiliki nama Allah. Makanya dalam satu ayat Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Sebelum kamu pasrah pada Allah, kamu harus kembali dulu menemui Allah. Menemui Allah dulu. Berarti tawakal itu akan benar khusus bagi panjenengan yang sudah makrifat pada Allah. Kalau kita belum makrifat Pak, belum ketemu Allah, nggak bisa kita dikatakan tawakal kita itu adalah tawakal yang benar. Angeli ngaji tasawuf jari panitia, memang Pak, koyoke angel, bingung no. Tapi iki urusan rohaninya. Ingat, prinsip percaya gak percaya, awalnya kita bingung, awalnya kita nggak paham, awalnya kita anggap sulit, angel. Tapi jikalau jenengan mau terus menerus untuk terus hati ikhlas ridho kepada Allah untuk selalu membimbing jenengan, lama-lama angel dadi mudah. Wis sampean mengki mantuk, sampean damel tesis ya, pembuktian. Sampean pados watu sing atos. Ndukure watu sampean paringi selang. Air suruh netes. Terus walaupun netes lho mboten grojok ya, netes. Jangan henti netesi. Bolong mboten? Lama-lama bolong. Urusan kapan bolongnya saya juga tidak tahu. Karena itu urusan Allah. Inilah pembuktian. Saatos-atos soati kepada Allah,
saangel-angelo awak dhewe angen-angen ilmu tentang tasawuf. Kalau jikalau jenengan iki manjata wajata terus gelem menerus terus sampai enggak berputus asa untuk menerima keterangan-keterangan itu, aku yakin suatu saat jenengan Allah kasih kepahaman sendiri. Angel dadi gampang. Jenengan wow kok angel yo ketemu Allah waktu sholat, kok terus saya gambare arek wedok iku kok muncul sing nom-nom iki lho, sing pun bapak ibu-ibu semen rumah tangga, gambare ibu bapak apa maneh tadi oleh jangan kasinen. Wis nguniku sempat kita pikir Pak waktu sholat, jangan uyahe koyok ngono. Jari wong Jawa nek seneng asin berarti njaluk rap. Lho, lha apa iku mlebu nang jarene salat. Lho, wis siapapun kita pasti seperti itu, Pak. Makanya kata Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Tuhanmu. Artinya jenengan iki kedah sing ana syariat langsung hakikat biar nuju makrifat. Lah thariqah mana kok ditinggal? Mana? Jenengan sholat iku wis thariqah, Pak. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh di luarnya, enggak. Jenengan nglakoni sholat, nama sholat itu thariqah, jalan. Tinggal jenengan ono hakikate apa enggak? Tujuan Anda kebimbing ilmu tauhid apa enggak? Tujuan sampean kali kula salat niku nyembah Allah. Lah ngoten nggih. Apa dadine kok nyembah jangan asin mang? Dadine apa kok ngono? Iku tetanda tujuan sampean tidak sampean ngelmoni, tidak sampean jalankan. Apa ilmune hakikat tauhid ini? Fungsinya untuk memahamkan bagaimana cara jenengan ketika takbiratul ikhram, ketika sampean sujud, iktidal, ruku, ilmune ono dhewe. Lah niki nek wis diajarkan, wis sampean trimo ilmu tentang tujuan hanya menyembah Allah, maka pasti akan sampai makrifat. Lah makrifat itu apa? Nyotone tujuan, nyotone hakikat disebut makrifat. Podo sampean teko omah, apa tujuan sampean ngaji ning masjid At-Taubah? Wis syariat sampean apa? Sepedahan. Thariqah apa dalan? Sampean lewat lor kenek, lewat kidul kenek, lewat manapun kenek, pokoknya aja lewat ndukur. Lewat ndukur sampean oleh lewat ndukur tapi nggo payung. Payung napa jenenge? Payung parasit, bukan payung hujan. Heeh. Lah nek mboten beto payung berarti jenengan iki terjun bebas, iku sistem majdubun. Nah, sistem wasilun ya niki wau. Iki thariqah. Wis lewat manapun silakan. Allah memberikan fasilitas thariqah ada dua, ibadah murni dan tidak murni. Murni termasuk sholat. Nama sholat iku adalah thariqah. Syariate ilmu bagaimana caranya sholat. Hakikatnya tujuan bagaimana sholat itu bisa khudur ketemu Allah, tauhid. Akhirnya sampai wis ketemu, wis nyatakno hakikatnya makrifat bertemu Allah khudur. Dalile pundi? Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Dibuka, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat dia bisa ketemu Allah dalam kurung khusyuk. Oh, jenengan nek sudah sampai di sini, masuk dalam masjid, ketemu ngaji, itulah nyatane hakikat disebut makrifat. Gampang nggih? Niku logikanya seperti itu. Pun. Kalau jenengan betul-betul sudah tawakal setelah jenengan niki mau syarate kudu kembali kepada Allah, wa aslimu lahu, pasrah diri pada Allah alias tawakal, fahuwa mongko utawi Allah iku hasbuhu. Allah sing pundi? Jenengan sudah
kembali kepada Allah berarti jenengan sudah mengesahkan Allah. Tanda jenengan sudah mengesahkan Allah. Cinta sampean ini menghadapnya sampean ati sampean ini, imannya ati sampean ini, tidak ada iman selain Allah, cukup hanya pada Allah saja. Contoh minum tadi, boleh secara syar'i lahir mengatakan hilangnya haus itu karena air, tapi hati sampean bisa nembus menyangwujudi Allah. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah melimputi atas segala hal sesuatu, cuman wujudnya ora kena dilihat mata dohir, tapi bisa dilihat dengan mata hati. Hidup itu wis ngeten iki dulu gak berani Pak ngomong, wis sekarang sudah Allah sudah melonggarkan hal-hal yang sesuatu yang dulu kita anggap tabu niki pun penak menurut saya. Tapi kok yus tak penak no, kata Allah kok si panggah tetep umat iki ingkar. Bagaimana ayat-ayat yang cerita-cerita umat-umat Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dihancurkan dengan cara Allah sendiri, bisa lewat tsunami, bisa lewat gempa, bisa lewat peperangan, bisa lewat apapun, itu urusan cara Allah sendiri pun. Kalau kita sudah betul-betul tawakal sesuai dengan Quran, fahuwa hasbuhu, Allah mencukupi atas segala keperluan jenengan, mencukupi. Sekarang kita bicara tentang kalimat hasbuhu. Kalau jenengan memandang dari syariat, hasbuhu itu apa kebutuhan jasmania sampean, urusan dunya. Balik elak teng mriku. Mandangnya kembalinya kepada itu. Apa sing sampean butuhno, apa besok yang sampean butuhkan untuk keluarga, walaupun sekarang belum ada, mesti dicukupi Allah. Ayat sebelumnya itu At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa memegang teguh takwa, sesungguhnya takwa ini, maka Allah akan membuka masalah jenengan yang menurut akal tidak bisa dibuka. Niki Allah buka masalah ini disebabkan karena anugerah Allah diletakkan pada jenengan, karena jenengan betul-betul takwa datang Allah. Takwa ning ati, gak ning akak, gak ning jasad tok. Nek jasad ninggal do larangan, jalankan perintah, oke. Tapi ati jenengan anik butullaha wastanibut tauhid, wajib anti sampean gak oleh beriman kepada makhluk. Wastanibut tauhid, tinggalkan iman kepada makhluk. Anik butullaha, wajib setiap saat dan waktu ati sampean imani mung dateng sejatine Allah, yaitu ilahukum, Tuhan kamu sekalian, ilahun wahid, yaitu Tuhan yang esa. Berarti inilah yang mengesahkan Allah. Untuk bisa sampai di sini, ilmu harus sampai gowo, tauhidnya, amal prakteknya kholwat dikir, istiqomah terus menerus, baru bisa mencapai takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan sesuatu yang tidak kau sangka-sangka. Diulangi lagi dalam ayat berikutnya, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Kau akan dicukupi urusan dunia, demel munggu Gusti Allah. Ngerti demel nggih? Kecil. Tapi hasbuhu ini yang dimaksud yang sebenarnya adalah mencukupi kebutuhan rohaniah jenengan. Apa? Berzikir. Wong iso atine eling nang Allah iku bukan krono sebab wong pintere iku, bukan wong sebab nggih ngapunten tekune wong iku, enggak, sebab semua karena anugerah Allah. Ngapunten, sing kula maksud eling niki, sadar dengati kalau bukan makhluk ini
yang bisa mendatangkan manfaat. Bukan karena makhluk ini yang bisa menolak mudarat, tapi semua karena Allah. Iku sing kula maksud eling niku, Pak. Dzikir sing kula maksud dzikir ada di situ. Bukan sing diwaca-waca digedhek-gedhek ning lesan, bukan. Bukan itu. Sing kula maksud untuk tawakal dan Allah mencukupi apa kebutuhan panjenengan, itulah dzikir yang bisa menembus terhadap alam musyahadah, alam kegaibane Allah. Niku lho sing tak maksud dzikir. Hati sampean nyadari, merasakan kehadiran Allah wujudnya di dalam dan di luar diri jenengan sebagai sang pelaku satu-satunya, tidak ada yang lain. Inilah dikatakan hasbuhu, ati sampean gampang eling nang Gusti Allah, iku fahasbuhu. Tapi jikalau sampean artikan fahuwa hasbuhu itu urusan jasmani, ya gak salah. Mangkane wong sing wis dadi kekasih Allah iku karena sudah duduk di wilayah hasbuhu, hatinya selalu ingat pada Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Yunus ayat 62 63. Dia enggak ada kekhawatiran, meniki aku mbadok apa, mboten. Anakku sing tak daftarno polisi PNS iki dadi apa gak? Kan kekhawatiran. Karena sudah pasrah pada Allah. Justru jalan pasrah yang sebenarnya inilah nanti akan menjadikan mudahnya anak-anak sampean iki ketika saat punya hajat gampang diijabahi dening Gusti Allah. Lah niki lho Pak. Diartikan secara fisik boleh hasbuhu. Pun kesimpulannya mboten saged dangu-dangu ngaji bab ngeten iki titik paham dilakoni, titik paham dilakoni. Kesimpulannya ngene. Wis urip ning dunya awak dhewe tinggal berapa tahun kita nggak tahu. Sebagai motivasi, tolong gunakanlah sisa umur kita untuk mendekat dan bertemu Allah. Caranya satu, ilmu tasawuf pelajarono, ilmu tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana pelajari. La ilaha illa anta Al-Anbiya 87, la ilaha illa ana Al-Anbiya 25. Sampean pelajari. Nek gak ngerti tekok, otomatis belajar gak ngerti golek guru. Lah guru sing bahas tentang ini hanya guru akhirat, bukan guru dunia. Guru sing lungguh ning tasawuf, bukan guru sing lungguh ning syariat. Ya ada guru yang lungguh ning syariat punya tasawuf disingitno. Lah boleh. Ada yang seperti ini karena takut nek disampaikno di tengah. Wis. Setelah ilmu sudah jenengan dapatkan, pasti nanti jenengan disuruh untuk khalwat, untuk uzlah. Dalam uzlah terus menerus itulah nanti jenengan akan bisa kembali kepada Allah. Sebab kita aslinya makhluk menungso, asalnya kan boten wonten. Asalnya kan tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Bagaimana kita akan tahu yang ada wong kita belum kembali kepada asli kita. Asli kita tidak ada, ya kembalilah wa inna ilaihi rajiun. Kembalilah kepada kita, asalnya kita tidak ada. Ketika jenengan telah kembali merasa sudah tidak ada, maka disitulah Anda akan tahu siapa sebetulnya yang ada. Ternyata yang ada hanyalah Allah. Bapak Ibu, pun sisa umur jenengan gunakan untuk hanya mendekat dan bertemu Allah di sela-sela. Tetap urusan dunia syariat kita jalankan. Kerja. Apapun itu udah di sela-sela itu hati sampean tetap belajarlah untuk mendekat bertemu Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Mohon maaf, surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau pada Tuhanmu dan carilah jalan, carilah tali untuk kau mendekat bertemu Allah. Al-Maidah ayat 35. Kewajiban kita untuk mencari wasilah, mencari tali, sambung ruh langsung datang Allah. Dalane lewat niku wau. Pun ngoten mawon, apa yang malam hari ini Allah kasihkan, tolong mbok menawi ada yang mau bertanya, tetap saya kasih waktu ruang untuk dialog atau tanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.